Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Nagar, guru matematika kalian yang santuy. Sekarang kita akan belajar mengenai luas segitiga, tapi masih dalam kaitan trigonometri. Jadi luas segitiga itu ada dua part ya, luas segitiga satu sama luas segitiga dua nih. Luas segitiga yang pertama itu menggunakan sinus untuk mencari luasnya. Jadi biasanya kan yang kalian tahu nih, luas segitiga tuh rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, gimana kalau nggak ada alasnya atau nggak ada tingginya? Apa yang terjadi? Cara mencarinya bagaimana? Cekidot. Jadi di trigonometri kita akan mempelajari luas segitiga lebih mendalam. Oke, sama seperti gambar segitiga yang kemarin-kemarin, bahwa ada suatu titik ABC, terus sisi A itu di seberang sudut A ya. Maaf, kita gunakan warna biru saja. Yang sisi B juga di hadapan sudut B dan sisi C juga berada di hadapan sudut C. Oke, jadi kalau misalnya yang ditanyakan itu suatu segitiga tetapi tidak memiliki tinggi, biasanya kan ada tingginya ya. Ini nggak ada pakai tinggi. Maka rumus luasnya langsung Bapak tuliskan saja. Luas segitiga adalah, itu ada tiga, tapi tiga-tiganya sama ya. Sama seperti konsep aturan kosinus. Kalau misalnya yang diketahui si AB, si tengah kali A kali B, maka sinus sudutnya itu harus pakai yang C. Jadi yang mengapit antara A dan B itu kan sudut C ya, di sini. Kalau sudut C, maka yang ini. Kalau ini bukan siku-siku ya. Nah, kalau sudut A, maka yang kita gunakan adalah luas segitiga. Kalau sudut A berarti sisanya apa? B sama C ya. Setengah B dikali C dikali sinus A. Kalau sudut B, maka rumusnya adalah sisanya dari B itu A dan C. Jadi luas segitiganya setengah dikali sisanya A kali C kali sinus B. Oke, itu rumusnya simple banget ya. Sekarang Bapak akan membahas soalnya nomor 2 dan nomor 6. Karena terlihat menarik keduanya. Nomor 2, diketahui segitiga BC dengan panjang AB 6 cm dan dua buah sudut diketahui. Oke. Jadi jangan lupa untuk menggunakan konsep-konsep yang sebelumnya. ABC. Segitiga sembarang, kita nggak tahu sudut-sudutnya. Oh, udah tahu sebenarnya, 30 120 ya. Ya, anggap aja nggak tahu. Ada sudut A, B, dan C. AB-nya 6 cm. 6 cm. Kemudian sudut A 30 derajat. 30 derajat dan sudut C adalah 120 derajat. Luas segitiga ABC. Nah, ini kan kita nggak mengetahui sisi-sisi yang mengapitnya. Kalau luas segitiga itu biasanya menggunakan sisi yang mengapit kemudian sudut yang diapitnya. Misalnya C sudut C, maka AB yang digunakan. Sedangkan ini kita nggak tahu sisinya cuma satu aja. Oleh karena itu kita harus mencari satu sisi yang lain. Ingat pelajaran sebelumnya, kalau misalnya ada bentuk segitiga seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu aturan sinus atau aturan kosinus? Iya, ini aturan sinus karena ada apa? Ada sisi yang menghadap suatu sudut dan dua-duanya diketahui. Maka dari sini kita bisa mengetahui sisi BC atau sisi yang lain. Terserah. Sebenarnya yang kita perlukan sisi AC ya. Sisi AC yang kita perlukan. Tapi nggak apa, kita cari dulu. Oh, bisa nih. Sudut B, maaf ya Bapak ralat. Sudut B itu kan total dari sejumlah sudut di segitiga kan 180 derajat. Maka sudut B itu sama dengan 180 dikurang 120 ditambah 30. Jadi jawabannya 30 derajat juga. Oke, ternyata kita dapatkan sudut B besarnya adalah 30 derajat. Nah, kalau sudut B sudah diketahui 30 derajat, gampang kita tinggal cari yang ini, yang BC atau yang AC terserah ya. Katakanlah kita cari yang AC aja. Maka hubungannya AC itu sudutnya dengan yang berapa? Sinus mana? Kalau AC itu sinus B.
terus sama dengan yang sebanding. Ingat ya, ini aturan sinus ya. AC, terus yang sebanding dan diketahui itu adalah AB ya. AB kan 6 cm, udah tahu tuh. Dibagi dengan sinus sudut C. Nah, AC-nya berapa? AC-nya nggak diketahui ya. Itu malah ditanyakan ya. Kok Bapak nanya lagi sih? AC per sinus B itu sinus 30 derajat setengah. Kemudian AB-nya berapa? AB-nya 6 per sinus 120 derajat. Itu adalah setengah akar 3. Oke, Bapak tambahkan di sini catatan. Sinus 30 derajat itu sama dengan setengah. Dan sinus 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Supaya kalian ingat nih. Harus diingat nih ya. Tabelnya buka lagi. Dah. Kemudian berikutnya kita kali silang saja. Atau ini kita sederhanakan dulu bisa nih. Setengah dibagi dengan setengah. Maka yang tersisa adalah AC nanti kita kali dengan akar 3. Dan 6 kita kali dengan 1. Jadi akar 3 AC sama dengan 6. Kalau dibagi akar 3, AC sama dengan 6 per akar 3. Atau kita rasionalkan penyebutnya, kita kali akar 3 per akar 3, maka jawabannya adalah 2 akar 3. Oke, ini jawaban AC ya, bukan jawaban luasnya. Jadi, luas segitiga sama dengan yang diketahui sisi dari AC. AC kita tulis di sini 2 akar 3. Kemudian AB, maka sudut yang diapitnya adalah adalah sudut A. Maka setengah dikali AB dikali AC dikali sinus A. Setengah AB-nya tadi 6 cm, AC-nya 2 akar 3, dan sinus dari 30 derajat itu setengah. Maka jawabannya adalah 3 akar 3 cm pangkat 2. Oke, itu jawaban nomor 2. Sekarang kita coba menjawab nomor 6. Nomor 6 diketahui sudut segitiga pasti ABC lagi ya. ABC terus apa lagi tuh? Sisi B 5. Sisi B itu yang di hadapan sudut B. Oke, ini ya. B-nya 5. Kemudian panjang sisi C 8. C itu di hadapan sudut C 8. Terus sudut A 60 derajat. Oh, ini langsung ya. Gampang kalau ini langsung. Jadi, luas segitiga sama dengan setengah dikali yang diketahui AB dikali AC. Sama sih, kayak yang nomor 2-nya. Sama, dikali lagi ya. Dikali sinus sudut A. Setengah dikali AB-nya 8, AC-nya 5, dikali sinus sudut A. Sudut A-nya berapa tadi? 60 derajat. Maka setengah akar 3. Jawabannya adalah 8 bagi 4, 2, 2, 10 akar 3. cm pangkat 2. Gampang ya, itu luas segitiga part pertama menggunakan sinus. Sekarang luas segitiga part kedua. Pada aturan kosinus, kalian kan menemui satu kasus di mana sisinya yang diketahui tiga-tiganya, tapi sudutnya nggak diketahui sama sekali. Nah, ini kita bisa menggunakan cara yang kedua ini untuk mencari luas segitiganya. Bapak akan tunjuk nomor 1 dan nomor berapa enaknya? Nomor 1 dan nomor 5 deh. Jadi, Bapak tulis dulu L, cara mencari luas segitiganya, itu sama dengan S dikali S kurang A dikali S kurang B. Ini dikali ya, kalau nggak ada tandanya tuh berarti dikali S dikurang B dikali S dikurang C, kemudian diakarkan semuanya. Sebagai catatan, S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Keliling segitiga itu tinggal ditambahkan semua ya, A tambah B tambah C. Dan A, B, C itu adalah sisi segitiga. Sisi segitiga. Oke, jadi kalau ada segitiga seperti ini, ada titik-titiknya, titik sudutnya ABC, maka A-nya ada di sini, B-nya ada di sini, dan C-nya ada di sini. Itu kalau dijumlahkan semuanya, itu dapatkan keliling.
keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka S-nya itu adalah separuh dari keliling itu. Oke ya, mudah ya. Nah, ini rumusnya. Catat saja, nggak perlu dihafal. Kita kerjakan nomor 1. Nomor 1, segitiga ABC 345. Wow, 345. 345 itu biasanya siku-siku ya. Siku-sikunya di yang berhadapan dengan 5. Tapi ya nggak apa, anggap aja kita nggak tahu. 345. Kepanjangan. Ini 4, ini 3, ini 5, gitu ya. Kemudian udah gitu aja. Ya udah, lanjut. Jadi katakanlah yang ini A-nya berapa? A-nya 3, betul. B-nya 4 dan C-nya adalah 5. Maka ini C, A, B, dah. Kita cari S-nya dulu. Untuk mencari S-nya kita cari kelilingnya dulu. Keliling segitiga sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 7, 12. Maka S-nya sama dengan setengah dari keliling segitiga, yaitu 6. Kita dapat langsung luas segitiganya. Luas segitiga sama dengan akar dari, rumusnya nggak usah tulis lagi, S-nya tadi 6 dikali 6 kurang A. A-nya berapa? 3. 6 kurang 3A dikali 6 kurang B, B-nya 4, dikali 6 kurang C, C-nya 5. 6 dikurang 5. Oke. Jadi luas segitiga sama dengan akar 6 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yaitu luas segitiga sama dengan ini 36 ya. Akar 36. Yang mana hasilnya adalah 6 cm pangkat 2. Gampang sekali. Alhamdulillah. Sekarang kita kerjakan yang nomor 5. Yang nomor 5 itu sama aja sih ya. Sisi-sisinya diketahui semua. Oh, cuma ada akarnya. Karena itu Bapak pilih nomor 5. Jadi ada suatu segitiga nih. Jadi diketahui A-nya AC ya. AC itu berarti B. B-nya adalah, B-nya sama dengan A. B sama dengan A sama dengan 6. Dan AB itu berarti C. C-nya adalah 6 akar 3. Kalau kalian gambar pasti kalian paham nih. Kemudian luas segitiga ABC tersebut adalah berapa satuan? Oke, kita cari kelilingnya dulu. Keliling segitiga sama dengan 6 ditambah 6 lagi karena sama A dan B-nya ditambah 6 akar 3. Oke, kalau akar kita nggak usah operasikan, biarkan saja dia sendirian seperti jomblo. 12 ditambah 6 akar 3. Maka S sama dengan setengah dikali kelilingnya. Kalau kita kali setengah, maka jawabannya adalah ini dikali setengah nih. 6 ditambah 3 akar 3. Kita bagi 2 kan? Oke, kita udah dapat S-nya. Supaya mempermudah mencari luas, kita tulis S kurang A-nya. Maka S kurang A sama dengan 6 tambah akar 3 dikurang 6, maka tersisa 3 akar 3. Karena B-nya sama dengan A, maka hasilnya juga 3 akar 3. Dan yang terakhir, S-nya kita kurangi dengan C. C-nya 6 akar 3 ya. 6 tambah 3 akar 3 dikurang dengan 6 akar 3. Maka jawabannya adalah 6 dikurang 3 akar 3. Karena yang kita operasikan adalah yang dalam bentuk akar. Kalau lupa, silahkan cek video Bapak di bilangan real. Kalian bisa cari di sana. Oke, kita dapat S-nya. Kita dapat S kurang A, S kurang B, dan S kurang C. Semua elemennya sudah lengkap. Langsung kita cari luasnya. Untuk mencari luasnya, kita terapkan rumus L. Ini nomor 5 masih ya, lanjutan. Lanjutan 5. L segitiga sama dengan akar S dikurang S kurang A, S kurang B, S kurang C. S-nya apa? 6 ditambah 3 akar 3 dikali S kurang A-nya 3 akar 3, S kurang B-nya juga 3 akar 3, dikali S kurang C-nya 6 dikurang 3 akar 3. Wah, ini apa? Mentok. 6 dikurang 3 akar 3. Oke, begitu. Jadi, untuk mencari luasnya, kita gunakan yang seperti itu. Kita operasikan 3 akar 3 dengan 3 akar 3 dulu. Yang ini dulu. Maka akan menghasilkan
9 dikali 3, 27 ya. 27. Ini hasil dari operasi 3 akar 3 dikali 3 akar 3 atau 3 akar 3 kuadrat. Kemudian berikutnya kita operasikan 6 tambah 3 akar 3 dikali 6 dikurang 3 akar 3. Kalau kalian lupa, ini Bapak tuliskan notnya. Notnya adalah kalau A ditambah B itu dikali dengan A kurang B, maka hasilnya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini notnya. Kalian perlu mencatatnya. Ini supaya cepat ya kalian hitungnya nanti. Ini NB. Jadi luasnya yang di samping adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 dikurang 3 akar 3 kuadrat. Kita udah dapat ya tadi, 27 ya. Nah, ini hasil perkalian antara S dengan S kurang C. Oke, udah ya. Kalau sudah, kita lanjut mengoperasikannya. Jadi luas segitiga sama dengan akar 27 dikali 36 dikurang 27, 9 ya. Maka ini sama dengan luas segitiga sama dengan akar berapa nih? 243 ya. 243. Luas segitiga sama dengan 243 itu 81 kali 3 ya. 81 kali 3. Maka kalau diakarkan adalah 9 akar 3 cm pangkat 2. Oke, easy. Sudah selesai untuk kompetensi trigonometri, yaitu menentukan luas segitiga. Ada part 1, ada part 2. Silahkan disimak dan baik. Dan kalau belum paham, silahkan tanyakan. Bisa di komentar, bisa di grup diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.